Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkece, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kali ini kita masih bahas chapter spesial ya, yaitu chapter 106 sampai dengan 110 sob. Gak usah cacit-cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada chapter sebelumnya masih ingatkan kalau Sun Wukong kembali ke alam baka untuk menyelamatkan Suyi, kekasihnya. Di sana Sun Wukong langsung menyerang Raja Neraka dan mengobrak-abrik alam bakanya. Kini sang Raja Neraka tahu bahwa Wukong adalah murid dari Tang San Sang yang telah kabur dari neraka bersama Wuqing tempo hari. Raja Neraka yang tahu Wukong belum mati langsung saja bertanya, ada urusan apa kau di neraka? Tak perlu basa-basi, Wukong langsung meminta jiwa Suyi. Tapi si Raja Tua Neraka ini malah berkata, siapa itu Suyi ya? Dan Wukong menjawab, dia adalah Dewi Surga yang telah ada di sini selama ratusan tahun. Si Raja Tua ini tahu yang mana jiwa Suyi, tapi dia malah pura-pura bego dan gak tahu bilang bahwa dia telah membuang jiwa Suyi jauh-jauh. Hal ini membuat Sun Wukong marah besar dan langsung berteriak, akan kubuat kau membayar perbuatanmu, wahai si tua. Wukong pun kini mencoba mencari Suyi sendirian di antara para boneka. Dia pun kesal karena tak dapat menemukan jiwa Suyi. Dan Raja Tua pun menertawakan Sun Wukong karena menganggap Wukong itu bodoh, mau saja datang ke neraka hanya untuk mencari jiwa seseorang. Raja Tua pun kini menantang Sun Wukong berkelahi karena dia merasa kuat di tempatnya sendiri. Sang Raja Tua langsung mengeluarkan aura neraka yang sangat hitam pekat seperti bibir tetangga yang suka ngomongin orang, membuat Wukong harus berhati-hati. Karena aura itu adalah racun kegelapan yang bisa mencemari api jiwa ungu hanya dengan menyentuhnya saja, seperti kata Wuqing. Dari alam manusia, Wuqing menyuruh Wukong untuk mencari cara menghindar dari racun alam baka. Karena bila api jiwa sudah tercemar, maka semangat dan kekuatan Sun Wukong akan menghilang dengan cepat. Dan Wukong pun bingung gimana cara menghadapinya. Wuqing pun memberi solusi untuk memakai mantra ilusi untuk mengelabui sang Raja Tua lalu pergi dari situ dan mencari Suyi. Wukong pun bilang itu tak mungkin karena dirinya saat ini tak mampu bergerak. Tiba-tiba saja Wukong merasa tak terima dengan kelakuan sang Raja Neraka yang suka menyiksa orang sembarangan. Dan Wukong tak mau kalah darinya. Kini Wukong benar-benar emosi dan berjanji akan mengalahkan sang Raja Neraka biadab. Mendengar itu, Raja Neraka yang diselimuti aura neraka tertawa dan menyuruh Sun Wukong mendekat padanya. Merasa dirinya ditantang, Wukong pun mendekat. Dia pun langsung mengobrak-abrik asap itu dan berusaha memukuli sang Raja Neraka. Tapi hasilnya kosong seperti dompet Mimin. Aduh, mengerikan sekali. Dan Raja Neraka muncul dari belakang Sun Wukong dengan senjata hook andalannya seperti si Franco. Dan langsung menyabetkan senjata itu pada Sun Wukong. Dan menyegel Wukong dengan rantai pengikat arwah. Hal ini membuat Wuqing khawatir dan Raja Tua merasa dirinya sudah menang karena sudah berhasil menyegel Sun Wukong. Raja Tua pun berniat menjadikan Wukong sebagai koleksinya karena jiwa Wukong ini sangat spesial dan akan kubuatkan boneka khusus, kata Raja Neraka. Dengan pedenya Raja Tua merasa unggul sekali dan tiba-tiba kejadian tak terduga pun muncul di hadapannya. Wukong langsung membuka matanya membuat sang Raja Tua terkejut. Dan Wukong langsung saja meraih leher sang Raja Tua. Raja pun berkata, kok bisa lepas dari rantaiku? Wukong menjawab, karena kau tak sekuat yang kau kira, bodoh.
Wucing di alam manusia juga bingung kenapa Wukong bisa lepas. Dia pun menganalisa kalau Wukong sudah reinkarnasi satu kali. Hal itu menjadikan dirinya bukan hanya siluman kera yang terlahir dari sebuah batu, tapi jiwanya kini sudah memiliki kualitas yang sama dengan Raja Neraka. Dan dia pun sudah kebal dengan racun neraka. Terlihat Wukong yang emosi mencekik Raja Neraka dengan sangat keras memakai kedua tangannya. Sang raja pun mulai tak berdaya dan dirinya berlutut sambil bilang, "Hentikan, cukup, kau sudah menghajarku, kau tak boleh membunuhku." Hal ini dikarenakan bila sang Raja Neraka mati, maka tidak ada yang bisa mengatur neraka lagi dan membuat para arwah akan tersesat sehingga neraka akan kacau dan alam manusia pun juga akan menjadi kacau, kata sang Raja Neraka. Wucing pun membenarkan perkataan sang Raja Neraka. Dan kini sang Raja Neraka meminta untuk dilepaskan karena tak ada orang yang mampu mengemban tugasnya. Dan tak ada satupun orang yang mau, maka dirinya bisa berbuat sesuka hati di neraka. Wukong pun kini terdiam dan bimbang. Dan tiba-tiba, krak! Wukong pun memutuskan kepala sang Raja Songong ini. Membuat Wucing terkejut. Dan kini kepala sang Raja Neraka sudah terpisah dari tubuhnya. Wukong langsung bilang, "Mampus kau Raja Tua!" sambil memukul-mukul dadanya. Wukong lalu merasa menang karena kematian sang Raja Tua membuat para bonekanya bingung. Mereka tak tahu harus ngapain lagi. Mau pacaran tak punya pacar, mau kencan juga tak ada pasangan. Sudahlah, bobok saja kita. Wukong lalu bertanya pada kumpulan boneka dan dia pun menghentikan pertanyaannya karena dia ingat para boneka ini sangat bodoh dan tak tahu nama mereka dan tak kenal satu sama lain. Maka Sun Wukong harus mencari Suyi dengan instingnya dan harus memanggil namanya pada satu boneka yang tepat agar bisa berhasil. Kepala sang Raja Neraka yang masih bisa bicara kini berkata, "Kau tak akan pernah menemukannya." Membuat Wukong geram dan kepala itu pun langsung lenyap. Wukong kini mulai berpikir mencari cara. Dia mulai memfokuskan dirinya. Wukong pun berubah menjadi manusia dan mengingat saat dirinya reinkarnasi dulu. Dia yakin bahwa sang pemandu dulu itu adalah Suyi. Kali ini dia akan menemukannya. Wukong pun mulai melihat satu persatu para boneka dan wujud mereka semuanya sama saja. Dan Wukong teringat bahwa Suyi selalu dekat dan menyukai bunga. Dia pun mulai mencoba mengendus mencium wangi bunga hingga akhirnya wangi bunga itu pun menuntun pada satu boneka yang sudah hancur akibat dikepuk Raja Neraka di awal tadi ya sob. Wukong mulai jongkok dan membersihkan boneka itu. Dia pun mengangkat si boneka yang remuk lalu memanggil dengan mesra dengan suara agak mendesah. Wukong berkata, "Suyi, Suyi, Suyi." Dan akhirnya si boneka pun berubah menjadi Putri Suyi, sang pujaan hati Sun Wukong. Wukong pun merayakan keberhasilannya dengan memanggil prajurit kera untuk mengadakan konser dangdut di neraka. Wucing pun di dunia manusia merasa senang Wukong telah berhasil. Dan kini Wukong telah menggenggam jiwa Suyi dan membawanya kembali ke alam manusia. Oke, kita flashback ke masa lalu. Prajurit batu kecil dan jiwanya terperangkap dalam batu yang masih berharap dia ingin kembali menjadi manusia biasa seperti masa lalunya. Karena dulunya si batu kecil ini adalah seorang manusia biasa, dia hidup bahagia bersama anak dan istrinya. Dan kesehariannya adalah mencari sebuah madu di hutan. Suatu waktu si batu kecil ini sedang mengajari anaknya cara menggunakan tombak. Dia pun memberi contoh dan langsung mengeluarkan jurus tombak tornado, membuatnya berputar di udara lalu mendarat di atap rumahnya. Meskipun gagal mendarat dengan sempurna, sang anak masih mengagumi kehebatan ayahnya ini. Sang ayah pun bilang, "Kalau kamu sudah dewasa nanti pasti kamu bisa menggunakan jurus ini dan melawan beruang sendirian." Melihat rumahnya kacau, sang istri mulai ngomel dan ayahnya berpamitan untuk mencari madu lagi. Kini sang ayah mulai berangkat mencari madu ke hutan. Agar dapat madu lebih banyak, maka dirinya mencoba untuk menjelajah hutan lebih jauh. Tapi nasib buruk menimpa dirinya karena dia bertemu dengan Jenderal Batu Kotak kuno yang langsung menangkapnya dan menyegel jiwanya dalam sebuah batu.
Kini sang batu kecil hanya bisa berharap dirinya kembali seperti dulu. Karena ada keluarga yang harus ia temui dan kenangan itulah yang menguatkan dirinya untuk tak menyerah dan mencari cara agar bisa kembali menjadi manusia. Terlihat Biksu Tong sedang berdoa menggunakan ilmu Tao. Sekilas penjelasan dulu ya sob, bahwa ilmu Tao yang dimiliki Biksu Tong adalah sebuah ilmu yang memurnikan jiwa-jiwa yang sudah mati tapi masih memiliki dendam, penyesalan, atau keinginan yang belum terpenuhi semasa hidupnya. Jadi pas mati, jadilah arwah gentayangan gitu loh sob. Makanya harus dimurnikan dulu seperti madu dan susu. Dengan ilmu Tao yang Biksu Tong miliki ini gitu loh sobat. Nah, sekarang Biksu Tong mau berdoa buat jiwa-jiwa gentayangan yang telah ia kurung dalam kain pengurung arwah, biar arwahnya lancar jaya menuju akhirat. Bailang kemudian lari mendekati Biksu Tong dengan membawakan arwah yang pertama. Sang biksu kemudian mengeluarkan arwah itu dari kain dan memanggilnya. Tiba-tiba muncul sang arwah siluman cacing yang ia temui pada season pertama ya sob. Sebelum pergi, siluman cacing ini menyapa Bailang sambil menjulurkan lidah sepertinya dia sedang sange berat. Setelah menyapa Bailang, dia langsung menghilang di udara. Kemudian sang biksu mengeluarkan arwah yang kedua, yaitu sang jenderal batu kuno. Jenderal pun muncul dengan lirikan mata sipit dan kumis panjangnya. Sang jenderal berpamitan dengan bahasa kuno yang tidak Biksu Tong pahami. Dan ia pun akhirnya sang jenderal pun juga lenyap di udara. Kemudian yang ketiga, Biksu Tong mengeluarkan arwah si Nona Miao, pengutuk Baji. Baji pun bersembunyi karena takut dengan Nona Miao. Sang Nona lalu menyebut sambil melihat Baji, dan Biksu Tong mulai menasehati sang Nona Miao ini. Baji pun memberanikan diri berteriak minta maaf pada Nona Miao. Nona Miao pun bilang tak apa, karena jika waktu itu Baji tak pergi, mungkin Nona Miao sekarang akan lebih menderita karena punya suami seekor babi. Baji pun langsung tersenyum dan berkata mungkin memang sudah takdir kita untuk tak jadi suami istri. Dan si Nona pun juga langsung menghilang di udara. Sang biksu merasa lega, untung sang Nona Miao ini tidak mengamuk kembali. Baji pun ikut lega. Lalu Biksu Tong memanggil Wuching, Wuching pun datang. Dan Nona Xiao Yue muncul di belakang Wuching. Kini Nona Xiao Yue juga sudah bersiap untuk pergi. Dan sang biksu bertanya, apakah masih ada penyesalan wahai Nona? Nona Xiao Yue pun hanya terdiam sejenak. Lalu dia pun bertanya ke Wuching, apakah tak ada yang ingin kau katakan? Wuching menjawab, tidak, pergilah. Hal ini membuat Biksu terkejut karena tadi rencananya Wuching tak akan berkata begitu. Biksu Tong pun menyuruh Wuching untuk berkata sebenarnya. Wuching pun hanya terdiam. Dan ini membuat Xiao Yu gemes. Lalu Xiao Yu mendorong Wuching ke hadapan Nona Xiao Yue. Dan Wuching kini memberanikan diri untuk bicara jujur. Dengan muka dan gaya kaku seperti kanebo kering, Wuching pun bilang terima kasih. Karena Nona Xiao Yue telah membantu Wuching menjadi orang baik dan ia tak akan melupakannya. Nona Xiao Yue pun tersenyum dengan muka manisnya sambil berkata, kau adalah orang yang kesepian, tapi sekarang kau punya guru dan teman-teman, aku ikut senang. Biksu Tong pun menimpali kalau Wuching orang yang dingin tapi hangat di dalamnya seperti sosis bakar. Baji pun ikut nimbrung bicara, dia akan menjaga Wuching. Dan Wuching pun merasa malu lalu berkata kalau mereka sedang bercanda. Dan Nona Miao pun menghilang di udara. Menyisakan Wuching yang bersedih seperti ditinggal kekasihnya menikah dengan orang lain. Lalu kini Wukong yang dari tadi diam saja melihat mereka semua berdrama dalam kesedihan. Wukong mendekat pada Biksu Tong dan sang biksu menyuruhnya untuk memanggil Suyi. Wukong pun mengeluarkan dari tangannya dan muncullah Suyi di depannya. Suyi pun memanggil Wukong Raja Kerak Kecil. Dan Wukong tak suka dipanggil itu. Dan kini Biksu Tong akan membebaskan arwah Suyi. Sebelum menghilang, Biksu Tong bertanya,
Apakah Suyi masih ada penyesalan atau keinginan yang belum terpenuhi? Suyi pun bilang, tidak ada, karena selama ini jiwanya terkurung di neraka, dia tak punya ingatan apapun. Dan Biksu Tong pun berharap Suyi akan menjadi dewi selamanya. Melihat cantiknya Suyi, Aok Sue, Yihu, dan Baji mulai bergibah-gibah ria sobat. Baji pun berkata, Wukong pasti punya rasa dan menyebut Wukong ini hoki sekali memiliki cewek cantik secantik Suyi. Aok Sue dan Yihu juga sudah jealous. Dan mereka bertiga pun berkata, sialan. Sebelum pergi, Suyi berterima kasih pada Biksu Tong karena sudah membimbing Wukong menjadi lebih baik. Suyi pun berpesan pada Wukong untuk melindungi api suci dan Biksu Tong. Wukong pun tahu akan tugasnya itu. Lalu Suyi mengelus kepala Wukong dan berkata, kecil sekali. Wukong pun menjadi marah karena selama ini tak ada yang berani mengelus kepalanya sembarangan. Suyi pun langsung pergi sambil tersenyum dan terlihat Wukong dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Suyi lalu berpamitan untuk ke alam baka menjalani reinkarnasi dan ia tak seperti Sun Wukong karena dia pasti akan melupakan segalanya setelah melewati jembatan reinkarnasi. Sebelum pergi Suyi berkata dia akan merindukan Sun Wukong. Apakah Wukong juga akan merindukannya? Wukong yang merasa sok tegar menyuruh Suyi untuk cepat pergi saja. Suyi pun bilang, setelah aku pergi kamu pasti akan menangis. Wukong pun menjawabnya, tentu saja tidak akan menangis. Suyi juga berpesan agar Sun Wukong tak bersedih dan jaga dirimu baik-baik Raja Kera. Setelah berkata seperti itu, lalu Suyi pun menghilang, menyisakan Sun Wukong yang masih memandangi kepergian Suyi. Hal ini membuat Bailang ingin memastikan bahwa Wukong tak menangis. Bailang pun ditahan oleh Biksu Tong agar membiarkan Sun Wukong sendirian dulu. Biksu merasa dirinya sangat lelah karena sudah berada di tempat itu selama 3 hari dan menyuruh Wuching untuk membuat rencana perjalanan selanjutnya. Mereka pun pergi dan menyisakan Wukong sendirian lagi mewek ditinggal pacarnya pergi ke alam baka. Tiba-tiba saja muncullah seseorang yang mencolek-colek Wukong dari belakang yang membuatnya marah karena tak tahu situasi dan kondisinya yang sedang mewek. Orang itu pun menjawab kalau dirinya hanya mau bertanya karena Wukong mirip dengan temannya. Wukong pun menoleh dan kaget. Begitu juga dengan sang biksu dan yang lainnya. Karena orang itu adalah adik Niu si Ratu Sapi. Dia pun bertanya, apa kau kenal dengan Sun Wukong? Dan Wukong hanya diam saja. Kita pindah ke kerajaan Ashura. Di sana anak-anak Ashura sedang berkelahi dan terlihat semua hanya terdiam saja melihat perkelahian itu. Karena itu adalah hal yang wajar di kerajaan Ashura. Kini Sumo terlihat membawa buku dan anak-anak Ashura bertanya kenapa Sumo sering pergi ke tempat Dewa Rulai. Sumo pun menjawab dirinya sedang belajar. Mendengar jawaban itu salah satu anak memandang rendah Sumo karena belajar dengan dewa. Sumo pun tak menggubrisnya dan lanjut jalan saja ke tempat Dewa Rulai berada. Setelah sampai, dewa pun berkata Sumo pasti akan lulus dengan kemampuan yang ia miliki sekarang. Dewa pun ingin tahu apa keinginan terbesar Sumo ini. Dia pun menjawab ingin jadi Asura terhebat seperti ayahnya. Dan dewa pun tak bisa memungkiri kalau Sumo memang pantas karena dia adalah keturunan Raja Rahu, sang Raja Asura terhebat. Tapi dewa menemukan hati Sumo berbeda dengan ayahnya. Ayahnya memiliki hati yang dingin dengan hawa membunuh yang sangat besar. Dan Sumo memiliki hati yang lebih hangat dan peduli dengan orang lain. Dewa Rulai berharap suatu saat Sumo dapat menuntun para Asura ke jalan yang lebih baik di era yang baru. Sumo pun berjanji pada gurunya ini bahwa dia tak akan mengecewakan sang Dewa Rulai. Kini genderang arena Asura telah dibunyikan. Dan kita pun langsung berpindah ke Istana Surga. Di sana lonceng surga sudah dibunyikan dan Jenderal Timur terburu-buru sambil membawa pedang surga milik Kaisar Sitian. Dia pun menancapkan pedangnya di lantai dan boom! Muncullah jiwa Sitian yang baik dari dalam pedang itu.
Si Tian baik ini merasa beruntung bisa kembali lagi ke surga setelah sekian lama dirinya berada di kerajaan Asura. Dia pun memberitahu seluruh dewa pihak cahaya bahwa dirinya yang satu telah menjadi dewa kegelapan. Dan ini adalah ujian yang belum pernah dihadapi para dewa sepanjang sejarah. Para dewa pun menyambut baik Kaisar Sitian dan berjanji akan melawan kegelapan sekuat tenaga demi melindungi keadilan dunia. Sitian baik pun berterima kasih pada para dewa cahaya. Lalu dari kejauhan terlihat Raja Cahaya melihat Sitian sedang berpidato. Lalu sang Raja Kebajikan muncul dan berkata Sitian adalah kandidat terbaik. Raja Kebajikan pun bertanya, apakah Raja Cahaya akan kembali tidur panjang? Raja Cahaya pun berkata, tidak untuk saat ini. Raja Kebajikan bertanya, apakah dirimu menemukan hal yang menarik? Karena para dewa kuno ini tak bisa mati dan telah hidup selama 10 juta tahun. Raja Cahaya pun berkata, tentu saja. Karena bila tak punya ketertarikan tak ada gunanya hidup. Ditambah lagi ada dewa kegelapan yang membuatnya tak bisa santai. Dan selama masih ada pertikaian antara cahaya dan kegelapan, maka Raja Cahaya tidak akan tidur kembali. Oke sob, kita mundur beberapa ratus tahun yang lalu buat memperkenalkan sejarah bangsa Asyura. Jadi gini sob, bangsa Asura ini dulunya adalah dewa, lalu berkhianat pada surga dan pergi dari istana surga. Lalu mereka pun tinggal di dunia manusia dan mendirikan kerajaan dan dikenal sebagai klan Asyura. Para Asura ini sangatlah kuat dan gila dengan pertarungan. Mereka juga terus memberontak pada surga dan menimbulkan peperangan selama beratus-ratus tahun lamanya. Karena daya bertarung Asyura yang terus-menerus membuat surga tak mampu menahan lagi. Dan surga pun memilih untuk menghindari para Asyura. Setelah tak dapat menemukan lawan bertarung, para Asyura ini akan bertarung satu sama lain dan akan terus melakukannya sampai mereka menjadi gila. Oke, kini di kerajaan Asura ada koki yang membawakan makanan untuk anak-anak Asura yang akan mengikuti ujian pertarungan di arena Asura. Anak-anak itu pun langsung berebut makanan dan ada satu anak yang tidak kebagian dalam rebutan itu. Dan Sumo pun membagi makanannya pada anak itu. Anak itu lalu memakan makanan yang Sumo berikan dengan sangat lahap. Dan Sumo pun memberitahunya, berebut makanan saja kau kalah. Gimana bisa menang bertarung di arena? Anak itu pun menjawab, semua itu dia lakukan karena dirinya tak mau jadi gelandangan seumur hidup di Asyura. Dan ingin menjadi satria Asyura. Karena dengan menang ujian pertarungan, maka derajat keluarganya pun akan terangkat. Sumo menyuruh mereka untuk mundur saja karena ujian ini mempertaruhkan nyawa. Meskipun begitu, anak-anak Asyura tidak takut mati dan malah merasa senang. Sumo pun menyebutnya bodoh dan kemudian memberikan semua makanannya untuk anak tadi. Anak itu pun berterima kasih pada Sumo. Lalu si anak dan si gendut tahu bahwa Sumo adalah sang putra raja. Tapi meski begitu, mereka tak akan menyerah dan mengundurkan diri sebelum mereka mencobanya. Sumo pun meninggalkan mereka berdua. Dia pun melihat sekeliling ruangan itu dan banyak yang akan mengikuti ujian. Dan hanya ada satu yang akan bertahan hidup. Hal ini membuat Sumo berpikir, apa tak ada cara lain? Di tempat lain, Ibu Sumo menemui Dewa Rulai dan menyampaikan pesan bahwa raja sudah menunggunya. Dewa pun berdiri dan mulai mengikuti sang ratu. Ternyata Dewa Rulai diajak ke arena pertarungan Asyura untuk melihat ujian anak-anak Asyura. Ratu pun mempersilahkan Dewa Rulai untuk duduk di kursi tamu sebagai tamu istimewa dan bersanding dengan Raja Rahu. Rulai pun menyindir raja, melihat anaknya sendiri membunuh atau terbunuh sangat menyenangkan, bukan? Raja pun menjawab, tidak. Tapi itu sudah tradisi Asyura, yang lemah akan mati dan yang kuat akan bertahan. Dengan begitu akan menjadi Asyura sejati. Apakah Sumo tahu itu? Tanya sang raja. Dan Dewa Rulai pun menjawab, aku sudah mengajarkannya jalan yang berbeda. Kini para anak-anak Asyura yang akan mengikuti ujian dipersilakan masuk ke arena. Mereka pun diberi satu mangkok minuman yang harus dibawa ke arena. Anak-anak itu pun sudah berada di arena Asyura dan ketua Huji atau sang ratu akan memimpin jalannya ujian.
Dia berkata, Asyura adalah rakyat pengkhianat dan bertahan pada dunia yang penuh dengan musuh. Yang lemah akan dimakan yang kuat dan mencoba menjadi lebih kuat lagi. Huji pun menyampaikan bahwa setelah masuk arena dan meminum anggur di tangannya, maka mereka semua adalah saudara dan Asyura pemberani. Tapi hanya ada satu yang akan bertahan hidup di arena ini dan akan diangkat sebagai satria Asyura. Dan yang mati akan jadi bintang di langit, menjadi pelindung untuk pemenang. Mereka pun tak perlu mengucapkan selamat tinggal karena akan selalu bersama. Asyura tidak kenal rasa takut, maka tunjukkan kekuatan terhebat kalian. Anak-anak Asyura pun mulai meneriakkan yel-yel Asyura dan mulai meminum anggur di tangan mereka. Dan pertempuran pun dimulai. Mereka pun saling membantai satu sama lain. Anak-anak Asyura saling membantai dengan penuh semangat. Dan rakyat Asyura menikmati pertarungan itu karena ini adalah pertarungan spesial. Karena ada Sumo, si putra raja. Dan Dewa Rulai sangat mengkhawatirkan keadaan Sumo. Di arena, Sumo terlihat bertarung dengan sangat gigih dan lincah seperti ayahnya. Sumo pun mengeluarkan tinju api dari kedua tangannya dan berhasil melumpuhkan satu persatu lawannya. Semua lawan ini terkapar membuat Dewa Rulai kagum dengan kekuatan Sumo yang sudah seperti satria Asyura sejati. Yang lain pun tak mau kalah dan masih saling bantai-membantai. Dewa Rulai lalu berkata pada raja, kalau Sumo sudah belajar padanya. Dan raja pun menjawab, aku sudah tahu. Dewa pun bertanya, kenapa kau tak melarangnya? Raja pun menjawab, karena itu adalah keinginannya sendiri. Dan perkataanmu waktu itu membuatnya tertarik. Dewa Rulai pun menyebut Sumo adalah anak yang spesial. Karena Asyura itu brutal dan tanpa ampun. Apa Sumo bisa membuat perubahan, maka dia akan membuktikan melalui pertarungan ini. Sumo pun masih berjuang keras melumpuhkan semua lawannya. Dia pun juga mengamati dari semua lawan yang dia hadapi. Yang paling kuat adalah anak berjambul yang sudah membunuh lebih dari 10 orang di arena. Anak jambul itu tak pernah memberi ampun pada lawannya. Dan kini dia mengincar Sumo karena bila dia bisa mengalahkan Sumo, maka dia akan menjadi pemenangnya. Dengan cepat anak itu menyerang Sumo dengan pisaunya dan Sumo berhasil menghindari serangannya. Sumo pun kemudian menangkap tangan si anak jambul dan melumpuhkan persendian tangan anak itu dengan sikutnya. Lalu Sumo meninju si anak hingga membuatnya terlempar tapi tidak mati. Karena Sumo sudah banyak belajar dari Dewa Rulai untuk mengampuni lawan yang sudah tidak berdaya dan mengalahkan tanpa harus membunuh. Maka dari itu, Sumo adalah harapan terbesar Dewa Rulai yang kelak akan membawa perubahan besar pada klan Asyura. Kini Sumo punya cara tersendiri untuk mengalahkan lawan-lawannya. Terlihat anak yang dikasih makan Sumo tadi saat ini sedang bertarung melawan orang yang membawa kapak yang sangat besar. Dia pun mengayunkan kapak pada anak itu dan kemudian datang Sumo menyelamatkan sang anak dari serangan kapak. Secara mengejutkan sang anak malah menyerang Sumo. Dia menusukkan pisaunya tepat di leher Sumo. Sungguh ini kejadian yang membagongkan. Sudah ditolong malah menggigit seperti ular. Sumo pun kini mulai goyah dan darahnya berceceran membuat Dewa Rulai khawatir. Dewa pun berdiri dari tempat duduknya dan berteriak pada Sumo saking khawatirnya. Sang raja pun ikut berdiri dan memanggil nama Dewa Rulai dan menyuruhnya untuk duduk kembali. Dewa pun heran dengan ulah sang raja. Sejenak kita ke istana surga dulu. Di sana ada Dewa Sasin sedang membuat laporan bulanan seperti pegawai KPI. Lalu datang sang asisten cantik yang membawakannya minuman. Asisten itu melihat Dewa Sasin bekerja keras tiap hari dan menyuruhnya untuk istirahat. Tiba-tiba asisten itu menumpahkan minuman ke laporan bulanan Dewa Sasin yang harus segera diberikan pada ketua KPI. Asisten pun meminta maaf pada Dewa Sasin dan Dewa pun tak mau memaafkan karena laporan itu sangat penting menyangkut Saiful Jamil dan MS. Dewa Sasin pun marah dan langsung mencekik sang asisten dan bilang, kau itu siapa sebenarnya? Asisten pun merasa kesakitan lalu tiba-tiba tertawa. Tubuhnya pun berubah menjadi asap dan langsung memeluk Dewa Sasin dari belakang.
karena dia sangat menyukai Dewa Sasin. Asa pun berubah jadi wanita botak tanpa muka yang langsung berkata senang rasanya bisa kembali. Dewa pun langsung tahu bahwa itu adalah Ning Ning, mantan asistennya. Sasin pun marah dan menyerang Ning Ning, tapi Ning Ning berhasil melompat lalu bertanya, "Apa kau ingin membunuhku?" Sasin menjawab, "Iya." Dan Ning Ning tak mempermasalahkan itu karena dia merasa senang. Ning Ning pun lalu berpamitan dan akan kembali lagi. Ia pun langsung menghilang dan tiba-tiba masuk Si Wei, asisten baru Dewa Sasin, yang langsung bertanya, "Siluman apa itu?" Sasin pun menjawab, "Bukan apa-apa." Dan Si Wei tahu bahwa orang tadi telah meniru wajahnya. Karena kejadian itulah saat ini Istana Surga punya kisah hantu tanpa wajah. Meskipun tak melukai, tapi dia menakuti para dewa dengan menggerakkan benda-benda dan mendekorasi ulang sebuah ruangan. Kita kembali ke arena Ashura. Sumo yang terluka parah membuat semua orang panik karena dia mengeluarkan banyak sekali darah dari lehernya. Karena tusukan itu tepat mengenai leher Sumo di titik vitalnya, membuat dia tak mampu bernafas. Tapi Sumo tak ingin dirinya tumbang. Kini leher Sumo terasa seperti dicekik. Dia pun langsung jongkok karena tak mampu berdiri. Hal ini membuat Rulai panik dan dia ingin menolong Sumo. Tapi Sumo memberi tanda bahwa guru jangan ke sini. Karena jika Rulai berani masuk ke arena pertempuran Ashura maka dia akan mati. Karena sang raja tak akan membiarkan Rulai ikut campur dalam tradisi ini. Rulai pun hanya bisa terdiam dan melihat Sumo kesakitan. Selama ini raja selalu diam, tak memperhatikan Sumo dan menganggap Sumo lemah. Dan kali ini Sumo akan menunjukkan pada ayahnya bahwa dia tidak lemah dan tidak boleh tumbang di depan sang ayah. Sumo lalu berdiri kembali dan berniat untuk melanjutkan pertarungan demi penghargaan dari ayahnya. Dengan sisa nafas yang ia punya, Sumo akan bertarung hingga akhir dan dia layak disebut sebagai putra raja yang sangat membanggakan. Rulai pun mulai membujuk raja dan raja berkata, siapapun yang masuk arena harus memiliki tekad yang bulat. Karena di arena ini putra siapapun bisa mati. Jawaban raja ini membuat Rulai kesal. Karena sudah banyak anak-anak mati di arena ini dan kompetisi ini masih saja berlanjut. Raja masih dengan pemikirannya bahwa yang lemah tak layak untuk hidup. Karena para satria Asura memang dilatih untuk bertahan hidup dan sulit dibunuh. Karena mereka harus punya tekad sekuat baja. Hal ini membuat Ashura berbeda dengan para dewa. Dan mengikuti jalan pikiran Rulai adalah mustahil, kata sang raja. Kini semua bersiap melanjutkan pertarungan dengan anak-anak yang sudah ia tolong. Anak itu pun berlari ke arah Sumo dan melompat lalu menyerang Sumo dengan senjatanya. Anak itu pun menginginkan nyawa Sumo. Sumo pun menahan serangan si anak, tapi si anak malah menusuk perut Sumo. Dan ingin Sumo segera mati. Sumo yang terseret mundur akhirnya melawan. Dia pun mengeluarkan tinjunya dan langsung meninju sang anak dengan sekuat tenaganya. Membuat terlempar cukup jauh. Kini keadaan Sumo benar-benar terluka parah. Dan dari belakang ada seorang yang menjambak rambutnya. Ternyata orang itu adalah si gendut. Yang langsung membanting kepala Sumo ke lantai. Merasa sudah menang, Sumo pun bangkit memiting tangan si gendut dan memutarnya hingga putus membuat si gendut merasa kesakitan. Tak sampai di situ, kini anak-anak yang lain yang belum mati mulai mengincar Sumo. Dengan pandangan yang mulai tak jelas, Sumo masih tetap berjuang menumbangkan lawannya satu persatu tanpa memberi ampun sedikit pun. Hal ini membuat Rulai dan yang lainnya terkejut karena dengan kondisi luka yang parah, Sumo masih saja mampu bertahan dan memenangkan pertarungan. Sumo pun mulai berhalusinasi bahwa ayahnya mendekati dirinya dan ia ingin sekali sang ayah memuji kehebatan Sumo. Sumo yang sudah agak goyah hanya ingin lebih dekat dengan sang ayah. Padahal ayahnya dari tadi tidak beranjak dari kursi raja. Sumo pun perlahan kehilangan kesadarannya dan dia pun ambruk seketika. Dewa Rulai yang melihat Sumo tak mampu bertahan, dia pun melompat ke arena dan menangkap Sumo dan berniat menyelamatkan nyawanya. Sumo yang terluka parah kini langsung dicek kondisinya oleh Dewa Rulai dan ternyata Sumo sudah tidak bernafas karena dia memaksakan tenaganya. Melihat Rulai masuk ke arena membuat Satria Asura marah karena menganggap telah mengganggu adanya kompetisi ini. Ratu pun berteriak menyuruh Dewa Rulai untuk pergi dari situ dan tak boleh ikut campur pada kompetisi ini. Rulai pun menjawab,
kalau dirinya tak mengganggu karena kompetisi sudah selesai dan hanya ingin menyelamatkan Sumo anaknya yang sekarat. Ratu pun terdiam dengan perkataan Dewa Rulai dan raja pun mulai bicara bahwa Rulai sudah tidak sopan. Raja tak bisa melindungi Rulai lagi. Dan para ksatria Asura kini melompat untuk membunuh Dewa Rulai. Dewa Rulai pun melawan dan dia langsung mengeluarkan segel cahaya emas, membuat para ksatria Asura merasa silau. Di saat itulah Rulai memanfaatkan momen itu untuk kabur, menembus dinding dan membawa Sumo bersamanya. Setelah sampai di luar, Rulai masih saja diburu oleh ksatria Asura. Para ksatria pun mengepung Rulai dari segala arah dan tak akan membiarkannya kabur. Para ksatria kini sudah bersiap untuk menyerang Rulai secara bersama-sama dan tiba-tiba Rulai menoleh ke belakang karena dari arah belakang sang raja datang dan menyuruh semuanya untuk mundur. Karena raja sendirilah yang akan membunuh Dewa Rulai. Dan hal ini sudah sangat dinantikan Raja Rahu cukup lama untuk bisa bertarung dan mengalahkan Dewa Rulai yang sangat kuat. Di lain tempat di kota kuno, Raja Selatan yang mati kini sudah hidup kembali. Dia pun merasa senang karena bangkit dari kematian setelah mati melawan kakek naga. Hal ini terjadi karena sebenarnya sang Raja Selatan ini tidak mati. Dia telah menggantikan tubuh aslinya dengan menggunakan segel harta miliknya. Raja pun teringat misi yang diberikan Siti yang jahat pada dirinya untuk merebut kitab suci. Setelah dapat, dia tak perlu membawanya kembali ke surga kegelapan karena Siti yang jahat punya pemikiran tersendiri untuk menggunakan kitab itu pada dirinya sendiri dan tak perlu menyerahkan pada Raja Kegelapan karena dia tak mau diatur siapapun dan ingin menjatuhkan sang Raja Kegelapan. Karena perintah Sitian itulah Raja Selatan tak akan menyerah dan memburu kitab suci sampai dapat. Dia pun mulai menyamar menjadi seorang pengembara dan akan merabut kitab suci bagaimanapun caranya. Dewa Rulai yang terkepung kini mulai meletakkan Sumo di lantai. Dia pun berkata, Asura dan Dewa asalnya sama, tapi sekarang sudah saling membenci. Dan saat bertemu denganmu itu adalah sebuah kesempatan untuk menjadi teman. Dan akan jadi awal yang bagus. Dewa Rulai memang sengaja mendekati Raja Rahu karena dia ingin menemukan solusi untuk memadamkan kebencian. Dan akhirnya Dewa Rulai pun menemukan Sumo sebagai solusi terbaik dan orang yang tepat. Tapi saat ini malah Sumo akan mati karena tradisi konyol Asura. Raja pun berkata, selamanya Asura tak akan bisa seperti dewa. Kau sudah kelewatan Rulai dan kau harus dibunuh. Mendengar Raja akan membunuh Rulai membuat para Asura ngeri. Satria bisa langsung menyuruh Asura yang lain untuk mundur karena Raja ingin bertarung. Hal ini membuat Rulai seperti teringat kejadian masa lampau karena dirinya harus melawan sang Raja lagi. Raja pun berharap Rulai lebih kuat dari sebelumnya karena jika tidak, maka pertarungan ini tak ada artinya bagi sang Raja. Raja pun kini mengeluarkan aura Asuranya dan bila Rulai menganggap dirinya benar, maka Rulai harus membuktikan dengan pertarungan. Aura sang Raja Asura ini sangat mengerikan dan mampu menghancurkan bangunan yang ia pijak. Aura itu kini mulai mendekat pada Dewa Rulai dan dia pun mulai waspada karena Raja Rahu telah semakin kuat dari sebelumnya. Bahkan dengan ketajaman aura itu saja mampu membuat musuh tersayat sampai mati tanpa sang Raja harus beranjak pergi dari tempatnya saat ini. Sang Raja pun kini mulai serius dengan Dewa Rulai. Dia pun akan melakukan sabetan pedang miliknya, membuat Dewa Rulai seperti melihat tsunami yang mengamuk karena dahsyatnya kekuatan sang Raja Rahu. Rulai pun tak ingin panik dan harus tetap tenang dan waspada. Dia pun mencoba menemukan titik lemah sang Raja dan menahan sabetan Raja dengan memegang sikunya agar tak bisa menyabetkan pedangnya karena sabetan pedang Raja Rahu ini sangat mematikan. Raja yang tertahan akhirnya bisa melanjutkan gerakannya yang lain dan mencoba menebas Rulai dari samping. Tapi masih mampu ditahan sama Rulai dan malah mementalkan sang Raja dengan sekali dorongan. Rulai yang merasa bisa merusak kuda-kuda Raja kini mulai agresif dengan menyerang maju sambil mencari titik lemahnya. Dia pun menemukan titik lemah Raja Rahu tepat di jantungnya dan akan segera meninjunya dan Rulai berhasil meninju jantung sang Raja. Tapi ada sesuatu yang terjadi sobatku. Tinjuan Rulai tak bisa menembus jantung Raja Rahu karena energi Rulai mulai terpecah ke segala arah setelah menyentuh tubuh Raja Rahu. Energi itu kini menembus tubuh sang Raja dan membuat tanah di belakangnya porak-poranda.
Raja pun berkata, mengalahkanku dengan tinju biasa itu adalah hal yang mustahil. Hal ini membuat Rulai terkejut karena pukulannya tak bisa mencapai titik vital sang raja. Dan saat ini, Rulai merasa dirinya sedang dalam bahaya yang besar. Tak menunggu lama, Rahu pun mulai menggunakan sabetan pedang iblis Asura membuat Dewa Rulai terkena sabetan pada dadanya. Kita berpindah ke tempat Biksu Tong. Di sana sang biksu memberi minum pada adik New Moren karena dia baru saja bertemu dengan tim Biksu Tong. Setelah minum, adik New menanyakan keberadaan Sun Wukong dan biksu pun mulai menjawab bahwa Wukong tidak ada di sini. Biksu pun menyuruh adik New untuk kembali saja. Melihat adik New datang, tim yang lain merasa heran karena tak menyangka si sapi betina ini akan menyusul dan mencari Wukong sampai tempat ini. Tapi yang membuat Baji lebih heran adalah wujud si sapi ini yang kadang pria, kadang betina, kadang-kadang tidak berwujud. Dan akan sangat merepotkan kalau sampai membuat si sapi ini tersinggung, kata Baji. Biksu Tong kini terus menasehati si sapi, dan si sapi malah ngegas bagaimana dengan kera kecil itu. Biksu pun bilang kalau namanya adalah Goyun, dan dia adalah murid baru Biksu Tong. Melihat gurunya berbohong membuat Bailang terkejut, dan si sapi pun kini ngotot ingin ketemu dengan Wukong sambil marah-marah. Dia pun meredam sendiri amarahnya lalu berjalan menghampiri Sun Wukong kecil. Kini si sapi mulai bertanya pada Wukong, apa kau tidak kenal Sun Wukong? Sambil bicara seperti itu, si sapi merasakan kera kecil di depannya ini mirip sekali dengan Sun Wukong dari penampilan ataupun auranya. Wukong berkata, kamu salah paham. Dan si sapi masih ngotot untuk mengakuinya bahwa dia adalah Wukong. Sampai-sampai Wukong pun harus membuat sumpah palsu bahwa dirinya bukan Sun Wukong dan tak kenal dengan si sapi. Si sapi kini terdiam sambil menahan emosinya. Dan duar, emosi si sapi ini meledak tak terkontrol. Dia kecewa karena sudah jalan jauh mencari mereka, tapi malah tak menemukan Wukong. Melihat si sapi emosi membuat semua orang panik dan akhirnya si sapi pun berhasil meredam emosinya. Dia mengatakan tim Biksu Tong hanyalah sekelompok orang bodoh tak berguna. Dia pun mengambil barang-barangnya dan akan melanjutkan perjalanan untuk mencari Sun Wukong sendirian. Karena sudah berniat maka si sapi tak akan mudah dihentikan. Wukong kecil pun bertanya pada si sapi apakah Sun Wukong sangat penting baginya. Si sapi menjawab, aku tak yakin karena dirinya hanya mengenal Sun Wukong sebentar dan berada di dekat Wukong rasanya sangat nyaman dan bahagia. Oh yes. Karena menurut si sapi kebahagiaan harus dicari sampai dapat. Wukong hanya bisa terdiam dan tiba-tiba saja Xiaoyu berteriak ingin membongkar identitas asli Wukong kecil. Dan dengan sigap Baji pun membungkam mulut Xiaoyu karena ini sangat berbahaya. Kini si sapi pun berpamitan dan Wukong menyuruh dia untuk tak ceroboh di jalur iblis. Si sapi pun akhirnya benar-benar pergi untuk mencari Sun Wukong. Dan Wukong hanya bisa membiarkan saja si sapi ini pergi. Dan Biksu Tong meminta maaf karena telah berbohong. Hal ini dilakukan untuk kebaikan bersama dan memperlancar perjalanan. Karena kalau sudah berurusan dengan si sapi maka akan menghambat perjalanan ini. Kita berpindah ke Istana Surga. Di Taman Istana Surga, Dewa Sasin sedang melihat tanaman dan hewan yang diciptakan Raja Cahaya. Asistennya kini melapor bahwa dia sudah mencatat tanaman dan hewan baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hal ini membuat Dewa Sasin terkesan dengan Raja Cahaya. Kini sang asisten mengkhawatirkan Dewa Sasin karena sang dewa sudah jarang punya waktu senggang. Tidak seperti saat masih ada dua pilar surga. Dewa Sasin pun menyebut pilar surga itu namanya adalah Rulai. Dan dia disebut sebagai pengkhianat. Tapi sekarang sudah tidak lagi karena surga juga bisa berbuat salah. Siwe pun bertanya apa dia akan kembali. Dan tiba-tiba saja berhembus angin semilir seperti pertanda kedatangan seseorang. Dewa Sasin pun melirik dan merasakan angin itu. Lalu kita berpindah ke alam baka. Di alam baka,
yang sudah ditinggal mati rajanya kini membuat para boneka tak tahu arah dan tujuan harus kemana. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang dengan mengendarai makhluk aneh berwarna biru. Makhluk itu pun mendarat di bebatuan dan langsung memanggil para boneka. Dia ingin para boneka berkumpul dan para boneka pun bertanya siapa dia. Kok bisa terbang bebas di neraka yang penuh dengan racun? Seseorang itu pun lalu berkata, tugas Raja Neraka harus dilanjutkan. Biar aku yang menggantikan dia menjadi tuan rumah yang baru di neraka ini. Siapakah sebenarnya sosok ini dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Koprol Sob! Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.